Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antar semua unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem juga memiliki komponen. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri, sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi menjadi dua, yaitu komponen hidup dan komponen tidak hidup. Selain itu, komponen hidup dapat disebut juga sebagai komponen biotik, dan komponen tidak hidup bisa disebut sebagai komponen abiotik. Setiap komponen memiliki anggota yang berbeda-beda pula. Berikut lebih jelasnya. Komponen biotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Adapun contohnya seperti kita, manusia, dan hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Adapun komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu dan sinar matahari, air, angin, dan yang lain-lain. Adapun ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Biar kita lebih jelas, mari kita simak video ini.
selanjutnya adalah peran ekosistem bagi makhluk hidup. Yang pertama adalah pemeliharaan keanekaragaman hayati. Tahukah kamu ekosistem adalah tempat tinggal bagi berbagai spesies makhluk hidup. Mereka menyediakan habitat yang beragam dan mendukung kehidupan berbagai tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Keragaman hayati ini penting untuk menjaga ketahanan ekosistem terhadap perubahan. Selain itu juga memberikan sumber daya genetik yang penting untuk inovasi, pengembangan berbagai produk dan obat-obatan. Dan yang kedua, pengatur iklim. Vegetasi dalam ekosistem seperti hutan dan padang rumput berperan penting dalam mengatur iklim. Tumbuhan mengurangi kadar karbon dioksida dalam atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam bentuk biomasa. Ekosistem hutan juga menghasilkan uap air yang mengarah pada pembentukan awan dan hujan. Maka dari itu, ekosistem membantu pengendalian suhu global dan mengurangi efek rumah kaca. Yang ketiga adalah keseimbangan ekologis. Ekosistem memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis di bumi. Setiap komponen ekosistem saling terkait dan saling bergantung suatu sama lain. Kehadiran spesies-spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem membantu menjaga kelangsungan siklus makanan, rantai makanan, dan jaring-jaring kehidupan. Nah, dengan demikian ekosistem membantu menjaga stabilitas alam dan mencegah perubahan yang merugikan. Yang keempat adalah menyediakan sumber daya alam. Ekosistem menyediakan berbagai sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Misalnya, hutan memberikan kayu dan bahan bakar biomasa. Ekosistem air tawar menyediakan air bersih yang digunakan untuk minum, irigasi pertanian, kebutuhan industri. Sementara ekosistem pesisir dan laut menyediakan ikan dan hasil laut lainnya sebagai sumber pangan dan pendapatan bagi masyarakat. Yang kelima adalah pemurnian air dan udara. Ekosistem alami terutama hutan dan rawa-rawa berperan dalam pemurnian air dan udara. Vegetasi dan mikroorganisme dalam ekosistem mampu menyerap polutan dan bahan kimia berbahaya dari air dan udara melalui proses filtrasi dan dekomposisi. Hal ini membantu menjaga kualitas air yang layak dikonsumsi dan udara yang bersih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.